Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nia dalam pembelajaran ekonomi bisnis. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas materi masalah ekonomi. Sebelum kita membahas materi masalah ekonomi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Jadi nanti setelah belajar materi pada pertemuan ini, Anda bisa menilai apa saja bentuk-bentuk dari masalah-masalah ekonomi tersebut. Selanjutnya, siswa mampu menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, apa itu masalah ekonomi? Apa yang terlintas di pikiran Ananda ketika mendengar kata masalah ekonomi? Apakah itu yang berkaitan dengan tidak memiliki uang atau tidak mampu secara ekonomi? Nah, bukan ya, itu bukan merupakan definisi dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu merupakan ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia tersebut terbatas. Alat pemuas kebutuhan manusia ini adalah bahan baku atau sumber daya alam. Nah, itu disebut dengan masalah ekonomi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan teori tentang permasalahan pokok ekonomi. Di sini ada dua teori yang menjelaskan. Yang pertama menurut ekonomi klasik, yang kedua menurut ekonomi modern. Nah, menurut ekonomi klasik artinya kondisi bidang ekonomi sebelum kemajuan teknologi pada saat ini, permasalahan ekonomi ada tiga. Yang pertama, permasalahan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, terkait dengan produksi, itu kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, dalam hal ini, permasalahan ekonomi klasik terdapat di permasalahan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang karena keterbatasan sumber daya alam atau bahan bakunya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu distribusi. Nah, dalam hal ini distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Nah, dulu sebelum kecanggihan teknologi dan informasi saat ini, kegiatan menyalurkan barang itu menjadi suatu permasalahan. Karena belum banyak transportasi atau alat transportasi begitu ya yang digunakan untuk menyalurkan barang. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam hal konsumsi. Nah, dalam hal konsumsi ini berkaitan dengan kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Kalau dulu konsumsi atau konsumen dari transportasi motor atau mobil itu masih sedikit, sehingga karena penggunaan atau biaya yang digunakan dalam mobil atau motor itu dulu tinggi, sehingga konsumsi atau konsumen dari alat transportasi motor dan mobil pada saat dahulu itu masih rendah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, teori menurut ekonomi modern atau pada saat ini. Permasalahan ekonomi yang kita hadapi adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan melalui contoh. Misalkan ada suatu pabrik atau perusahaan penghasil produk makanan. Nah, dalam hal ini perusahaan atau pabrik tersebut harus menganalisis terlebih dahulu kebutuhan pasar, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Karena kalau kurang tepat strateginya, kurang analisis pasarnya, maka barang yang akan diproduksi itu tidak akan laku di pasaran, seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu bagaimana memproduksinya.
Nah, dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi yang dilakukan oleh pabrik makanan tersebut harus menguntungkan, ada keuntungan dari segi finansialnya seperti itu. Jadi kegiatan produksi yang ia lakukan itu harus ada keuntungannya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi harus tepat nih target atau sasarannya atau konsumennya yang akan memproduksi barang ini siapa, sehingga barang yang dikonsumsi tersebut tidak gagal dipasarkan, sehingga tidak terjadinya atau menimbulkan yang namanya kerugian seperti itu ya. Selanjutnya, nah tadi kita sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan masalah ekonomi. Jadi intinya masalah ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana sumber daya alam atau bahan baku yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu banyak. Kalau kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, nah di sana yang dinamakan dengan masalah ekonomi. Sehingga solusi dari permasalahan tersebut ada 5 bentuk solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Nah, dalam hal ini ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan ya, mulai dari analisis biaya peluang. Nah, kalau analisis biaya peluang ini lebih rinci nanti akan Ibu jelaskan di bentuk solusi yang kedua. Sekarang kita lihat terlebih dahulu analisis biaya manfaat. Nah, analisis biaya manfaat ini maksudnya ada dua barang yang sama, misalkan beras. Nah, kalau beras itu kan banyak jenisnya ya. Akan tetapi dalam hal ini harganya berbeda. Nah, kita harus menganalisis dulu barang mana atau beras jenis apa yang akan kita beli. Kalau harganya lebih murah dan manfaatnya sama, maka sebaiknya kita beli yang harga yang agak murah saja begitu. Karena manfaatnya juga sama. Nah, seperti itu ya contohnya. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, di sini maksudnya kita harus mampu mengidentifikasi dulu nih, menilai dulu kita membeli sesuatu itu karena kita butuh apa kita ingin. Nah, kalau karena kita butuh ya tidak masalah kita beli barang tersebut. Kalau hanya keinginan saja atau karena korban iklan saja, sebaiknya tidak usah lah ya. Nah, itu maksudnya mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu menyadari trade-off. Nah, trade-off di sini maksudnya adalah situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lainnya. Misalkan kalau kita ingin membeli suatu barang nih, kita harus menentukan dulu barang mana yang sangat dibutuhkan, yang sangat menjadi prioritas, sehingga barang yang kurang prioritas itu kita korbankan untuk tidak membelinya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, di sini siapa yang belum tahu apa itu prinsip ekonomi? Kalau orang akuntansi harus paham ya, intinya kalau prinsip ekonomi itu adalah secara sederhana bahasanya seperti ini. Keuntungan sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Itu ya prinsip dari ekonomi. Itu bisa kita terapkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Selanjutnya, bentuk solusi yang kedua yaitu memanfaatkan biaya peluang. Nah, biaya peluang ini merupakan segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah contoh soal nih.
Ibu bacakan, tolong Ananda simak ya. Jadi ada sepasang suami istri ingin bertamasya ke salah satu tempat wisata. Nah, untuk keperluan itu mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk sebesar 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan mendapatkan upah masing-masing 100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka? Nah, sekarang kita analisis dulu nih. Kalau suami istri tersebut melakukan atau pergi bertamasya, maka biaya yang akan ia keluarkan yaitu 400.000. Karena untuk transportasi 300.000 dan membeli tiket 100.000. Sedangkan biaya peluangnya di sini adalah 200.000. Karena kalau suami istri tersebut pergi bertamasya, berarti dia sudah menghilangkan biaya peluang yang dari seharusnya ia dapat bekerja kalau ia tidak pergi bertamasya, begitu ya. Yang seharusnya mereka pergi bekerja dapat menghasilkan uang 200.000, jadi biaya peluang di sini adalah jumlahnya 200.000. Nah, itu maksudnya biaya peluang, ya, adalah pendapatan yang tidak jadi didapat karena memilih untuk pergi bertamasya, yaitu 200.000. Seperti itu. Selanjutnya, menentukan skala prioritas. Nah, prioritas di sini maksudnya mendahulukan kebutuhan yang lebih penting daripada kebutuhan yang lainnya. Di sini juga, Ibu juga memiliki contoh soal. Jadi inti dari contoh soal ini adalah misalkan Ananda dikasih, misalkan Ananda anak kos, dikasih orang tuanya jajan sebulan itu 1.500.000. Nah, Ananda bikin rincian biaya kebutuhan selama 1 bulan, A, B, C, D. Nah, jumlah kebutuhan atau rincian biaya selama 1 bulan itu melebihi dari 1.500.000. Itu kan berarti tidak mencukupi uang jajan Ananda seharusnya, ya kan? Nah, jadi kita analisis lagi nih dari daftar kebutuhan ini yang betul-betul prioritas kita yang mana, sehingga jumlah pengeluaran sesuai dengan jumlah pemasukan. Intinya kita harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting dulu, gitu ya. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini dapat kita lakukan dengan membagi uang ke dalam pos-pos kebutuhan. Kita buat daftar atau rincian kebutuhan kita selama 1 bulan, A, B, C, D. Selanjutnya, melakukan evaluasi penggunaan uang secara berkala. Misalkan di akhir bulan nanti kita evaluasi nih, kita lihat apakah benar kebutuhan yang kita sudah bikin daftarnya atau kebutuhan yang sudah kita belanjakan itu benar-benar kebutuhan prioritas atau bagaimana. Kalau kurang prioritas itu untuk bulan selanjutnya bisa dihilangkan, seperti itu. Selanjutnya, penerapan sistem ekonomi yang tepat. Nah, sistem ekonomi dalam hal ini maksudnya aturan atau cara yang merupakan suatu kesatuan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dalam mencapai tujuan. Nah, jadi begini, anak-anak Ibu semuanya. Setiap negara itu memiliki atau menerapkan sistem ekonomi tertentu dalam negaranya. Sistem ekonomi antara negara satu dengan negara lainnya pasti berbeda. Ya, tujuannya tetap sama, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi. Nah, pada slide selanjutnya nanti akan
kita akan membahas apa-apa saja sih sistem ekonomi itu. Nah, dalam hal ini ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini maksudnya sistem ekonomi sebelum adanya kecanggihan teknologi informasi pada saat ini ya. Ciri-cirinya, dulu itu tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional ini, alam relatif terjaga. Selanjutnya, sedangkan kekurangannya yaitu lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Selanjutnya, sistem yang kedua yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Ciri-cirinya, kalau sistem ekonomi komando atau terpusat ini, semua alat dan sumber daya produksi dikuasai oleh negara. Jadi negara yang memiliki peranan besar dalam mengatur pada sistem ini. Kelebihan dari sistem ekonomi ini, pemerintah lebih mudah mengatasi masalah ekonomi dan menentukan kegiatan produksi sesuai dengan rencana. Sedangkan kekurangannya yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya. Negara yang menganut sistem ekonomi komando atau terpusat ini contohnya yaitu Korea Selatan. Nah, kenapa Korea Selatan itu menganut sistem ekonomi komando? Sebenarnya ini juga berkaitan dengan ideologi dari negara tersebut. Korea Selatan itu kan ideologi negaranya komunis ya. Kalau komunis itu beranggapan manusia itu sebagai makhluk sosial, sehingga harus diciptakan yang namanya pemerataan kehidupan sosial. Jadi sistem ekonominya juga diatur oleh negaranya, seperti itu. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk memiliki sumber daya produksi. Kelebihannya menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat, sedangkan kekurangannya sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan tinggi. Negara yang menganut sistem ekonomi pasar ini contohnya Amerika Serikat. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Nah, dalam hal ini, pihak pemerintah dan swasta bekerja sama melakukan kegiatan produksi. Kelebihannya terjaminnya kestabilitasan ekonomi, sedangkan kekurangannya yaitu kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, pertanyaannya kalau di Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa? Nah, sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah yang pertama berdasarkan Pancasila. Nah, jadi intinya kalau Pancasila itu kan sangat mengutamakan keadilan bagi seluruh masyarakatnya, memperhatikan nilai kemanusiaan. Nah, seperti itu sistem ekonomi berdasarkan Pancasila itu. Berdasarkan 5 sila Pancasila. Seperti itu ya. Selanjutnya, perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Nah, nanti coba di searching ya bunyi pasal 33 yang salah satu bunyinya seperti ini. Bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Selanjutnya, kalau sistem ekonomi dalam pasal 33 ini menggunakan sistem kekeluargaan. Seperti itu ya. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari Ibu, yaitu materi masalah ekonomi. Tadi kita juga sudah membahas apa itu masalah ekonomi dan bagaimana bentuk solusi yang dapat kita lakukan. Semoga Ananda semua memahami penjelasan yang telah Ibu paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.